Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alif Maulana di channel Alif Maulander. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips-tips buat kalian yang mengenai kuliah itu sulit. Jadi buat kalian yang belum tahu bahwasanya kuliah itu mudah kok, kuliah itu enak kok, enjoy, santuy gitu loh, harus tonton video ini. Karena banyak yang bertanya, "Kak, kuliah itu sulit ya? Kuliah itu susah ya? Kuliah kok sibuk banget ya ngerjain tugas ini itu dan lain sebagainya." Harus tonton video ini. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum like, komen atau subscribe channel saya di channel Alif Maulander, langsung aja di subscribe ya, karena dengan kalian mensubscribe channel saya akan lebih termotivasi untuk memberikan video motivasi buat kalian, ataukah memberi sebuah motivasi dan memberikan sebuah informasi tentang perkuliahan, tentang mahasiswa terutama. Oke, langsung aja kita ke tips yang pertama. Kuliah itu mudah asal kita fokus. Kenapa saya bilang gitu? Karena terkadang buat mahasiswa itu akan fase atau akan disibukkan dengan organisasi dan kerja. Jadi mereka terkadang kurang fokus. Ada yang terlalu fokus organisasi, ada juga yang terlalu fokus kerja. Jadi kuliahnya diduain atau dianggurin, itu nggak enak bro. Jadi buat kalian yang organisasi is okay. Organisasi itu menjunjung tinggi atau membuat kalian lebih hiperaktif, lebih bisa berinteraksi, lebih aktif di komunitas atau di kelas. Tetapi jangan sampai lupakan yang namanya kuliah. Tanpa kuliah kalian tidak bisa berorganisasi. Untuk itu kalian punya tugas di perkuliahan, kalian kelarin dulu itu tugas, baru kalian bisa fokus organisasi. Jangan sampai kalian terlalu fokus organisasi, kalian lupa akan tugas-tugas kuliah, akan tugas-tugas menjadi mahasiswa. Jadi ketika kalian punya tugas atau punya PR, fokus dulu ke tugas tersebut, baru ke organisasi. Begitupun dengan kerja. Kerja itu membuat kalian lebih bisa, lebih siap, lebih bisa berinteraksi dengan siapapun, terutama di magang, entah part time, full time dan lain sebagainya. Tapi terkadang ketika kalian kerja, kalian akan capek, akan pulang dan tidak fokus untuk kuliah atau mengerjakan tugas, hingga depending besoknya kalian kerja lagi dan diabaikan lagi kuliah tersebut. Untuk itu kalian harus profesional. Kalian penting banget, penting untuk kerja karena bisa membayar kuliah atau lebih melatih public speaking kalian atau sosialisasi kalian. Tapi jangan sampai kerja tersebut membuat kalian itu menjadi tidak profesional. Jadi ketika kalian ada tugas, fokus ke tugas tersebut baru bisa kerja. Atau ketika kalian kerja, pulangnya harus paksain untuk apa? Untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, sehingga kalian bisa fokus untuk dua-duanya, entah kerja entah kuliah. Jadi kerja kalian tidak mengganggu kuliah kalian jika kalian fokus gitu. Jadi yang tips yang pertama itu fokus, karena kita tuh kadang suka nggak fokus untuk kuliah, lebih suka berhura-hura, lebih suka berorganisasi, lebih suka kerja, padahal kita punya tanggung jawab, yaitu menjadi sarjana, membagikan orang tua dan bisa membuktikan bahwasannya kita bisa menjadi sarjana muda atau sarjana yang mempunyai daya intelektual yang kuat. Oke. Kemudian tips yang kedua yaitu adalah kita punya teman, kita punya senior, manfaatkan itu. Terkadang saya ketika kuliah, saya mempunyai teman, saya mempunyai senior, dan saya suka berinteraksi dengan mereka, menanyakan tugas, bukan hanya untuk menjiplak atau mencontek, tapi lebih meminta pemahaman atau meminta penjelasan dari orang tersebut. Terkadang jika kita di kelas itu tanya sama teman kelas sendiri itu susah, kadang temannya sama-sama nggak paham karena dosennya, jadi kita tanya ke teman lain ataupun senior. Terkadang kalau kita bertanya kepada senior, kita lebih enak. Karena apa? Senior mempunyai pemahaman yang lebih dari kita, dia lebih dulu belajar daripada kita. Untuk itu kita tanya ke senior, "Kak, apakah kakak bisa
mengerjakan ini atau tahu tentang ini, nanti kita tanya tersebut. Dan ingat, jangan semuanya jawaban dari senior. Kita harus kolaborasi atau harus mempunyai jawaban tersendiri walaupun kita mempunyai jawaban dari senior. Jadi diadaptasikan untuk membuat jawaban yang lebih menarik lagi sesuai jawaban kita sendiri. Itulah poin yang kedua. Dan poin yang adalah baca, literasi membaca, literasi menulis. Karena pada dasarnya mahasiswa itu akan dipaksakan untuk membaca. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika kalian semester akhir, saya semester 7, kalian akan dipaksakan untuk membaca sebuah jurnal, sebuah artikel, sebuah skripsi dari orang-orang lain. Dan jika kalian malas membaca atau membacanya kurang sering atau kurang didalami, itu kalian akan buat apa sih itu? Baru baca setengah, males. Baru baca, ngantuk. Itu yang akan terjadi. Untuk itu, dari sekarang buat kalian yang maba atau semester 4 atau 5, bolehlah untuk membaca. Manfaatkan buku yang ada di perpustakaan kalian. Manfaatkan buku yang kalian beli. Jika kalian tidak bisa beli, kalian pinjam. Dengan kalian membaca, kalian bisa mendapatkan sebuah kosakata baru, ilmu-ilmu baru yang tidak dijelaskan di dunia perkuliahan dan hanya ada di sebuah buku. Untuk itu kalian harus membaca. Paham? Membaca. Karena dengan kalian membaca, kalian harus bisa menyelesaikan sebuah masalah. Dan terkadang masalah tersebut tidak ada dalam dosen, tapi dalam buku. Oke? Itulah tips yang ketiga. Membaca atau ikro. Bacalah. Oke? Lanjutnya, poin yang keempat. Manfaatkan sebuah teknologi. Dimana kita sekarang teknologinya industri 4.0 atau 4.0. Teknologi yang sudah sangat pesat, sudah bisa diakses oleh siapapun. Untuk itu kalian harus memanfaatkan itu. Dengan cara apa? Dengan cara kalian membaca artikel di internet atau membaca sebuah PDF, jurnal, dan lain sebagainya. Terkadang kalau jika dosen kalian memberikan sebuah PowerPoint atau PPT, itu hanya kesimpulannya saja atau poin-poinnya saja. Untuk itu kalian harus dalami itu. Di mana dalaminya? Di Google. Kalian harus sering-sering membaca, harus sering searching apa yang kalian belum dapatkan di dunia perkuliahan atau di dosen tersebut ketika menjelaskan. Kemudian YouTube juga bisa menjadi opsi buat kalian. Apalagi saya jurusannya keperawatan, dan otomatis saya akan lebih ke praktek, mengerjakan sebuah selang infus atau menginfus pasien atau TTV dan lain sebagainya. Jadi yang saya lihat yaitu praktek-praktek yang di lab. Dan kebetulan saya tidak dipraktekkan di kampus saya, terkadang hanya beberapa saja, tidak semuanya. Karena S1 itu lebih ke teori terlebih dahulu dan nerd-nya di prakteknya gitu. Untuk itu, manfaatkan YouTube tersebut untuk melihat praktek-praktek yang kalian pelajari, yang sesuai dengan yang kalian akan pelajari maksud saya. Begitulah poin yang keempat, yaitu manfaatkan teknologi, entah Google, entah YouTube. Semua sama-sama mempunyai kelebihan masing-masing dan kalian harus memanfaatkan. Oke? Dan poin yang terakhir yaitu absensi. Kenapa saya tekankan di sini? Karena pada dasarnya ketika kalian kuliah, kalian akan sering bolos. Entah karena kalian sakit, entah karena ada kepentingan organisasi, entah karena kerja. Untuk itu kalian harus bisa profesional atau balance, menyeimbangkan semuanya. Jadi kalian harus lebih tekankan untuk absen atau jangan bolos atau full, absennya full gitu. Jadi ketika kalian kuliah itu jangan sampai kalian bolos, kalian nggak masuk mata kuliah, itu sangat disayangkan, sia-sia. Nah, absen itu menunjang 15 atau 20% dari sebuah penilaian. Jadi mungkin ada nanti di silabus ketika awal kalian kuliah
Di situ ada tulisannya absensi 10% atau 15 atau 20. Nah, itu bisa manfaatkan kalian. Jadi ketika kalian bilang kuliah itu sulit, no. Kuliah itu mudah. Tergantung kaliannya. Dan saya tekankan absen itu jangan sampailah titip absen. Saya nggak suka sama mahasiswa ketika kuliah dan bilang ke teman, bro, absenin ya, saya nggak bisa kuliah nih. Itu dosa besar menurut saya, karena ketika kalian titip absen otomatis kalian berbohong kepada orang tua, berbohong kepada dosen, dan berbohong pada diri sendiri. Sayang kalian kuliah hanya cuma titip absen saja. Lebih baik kalian masuk kuliah entah karena telat, yang penting kalian tetap masuk, karena absensi itu sangat penting. Dan itulah 5 tips dari saya. Yang pertama, kita harus fokus. Walaupun kita ikut organisasi, walaupun kita kerja, kita harus fokus ke kuliah, karena tugas kita menjadi mahasiswa adalah menyelesaikan hingga kita bisa menjadi mahasiswa yang mempunyai toga dan menjadi sarjana yang didambakan oleh orang tua kita, diri kita, dan bangsa kita. Kemudian yang kedua yaitu kita bisa berkolaborasi dengan teman, dengan senior, dan itu bisa kita manfaatkan sehingga komunikasi kita ke mereka ada dan kita mendapatkan apa yang kita belum ketahui di dalam perkuliahan di kelas kita. Kemudian yang ketiga yaitu ikro, bacalah. Kita generasi milenial, kita harus generasi literasi juga. Kita harus sering-sering membaca buku, membaca artikel, membaca Notepad, Wattpad, apa lupa namanya. Membaca itu intinya. Jadi kita harus sering-sering membaca, karena dengan membaca kita bisa membuat diri kita menjadi terbuka pola pikirnya, bisa mendapatkan kosakata yang baru dan ilmu-ilmu yang baru dan belum kita pelajari di dunia perkuliahan. Kemudian yang keempat, manfaatkan sebuah teknologi komunikasi, teknologi internet, yaitu Google dan YouTube. Manfaatkan itu. Jangan sampai kita sudah memasuki dunia yang bermanfaat ini, bisa memanfaatkan teknologi yang super canggih ini, kita tidak bisa memanfaatkannya. Untuk itu kita harus belajar di YouTube atau lewat Google, mendalami materi lewat Google, membuka praktek-praktek sebuah teori yang hanya bisa dibuka lewat YouTube, yaitu kegiatan-kegiatan praktek yang dipraktekkan oleh mahasiswa lain, sehingga kita terbuka, bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru. Dan yang terakhir, absensi, karena absen itu penting buat kalian yang mahasiswa. Jadi statement atau argumentasi tentang kuliah itu sulit, no. Kuliah itu mudah, tergantung kaliannya saja bisa memanfaatkan 5 tips yang saya berikan tadi. Jadi jangan beranggapan lagi kuliah itu sulit. Kuliah itu tidak ada yang sulit, kuliah itu mudah, kuliah itu enjoy, santuy, santai. Dan kalian bisa membuat nilai kalian menjadi A dengan cara yang 5 tips tadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang belum paham atau yang kalian tanyakan, bisa langsung di komentar saja. Tanyakan di komentar, nanti saya akan respon komentar tersebut. Dan belum kalian yang belum like, comment, and share, and subscribe, langsung subscribe aja ye. Karena saya orang Jawa, di subscribe yo. Aku ke wong ngapak loh, wong Jawa kuliah di Jakarta, anak rantau lah. Jadi buat kalian langsung lah subscribe. Dengan kalian subscribe, kalian memotivasi saya untuk membuat video-video yang baru tentang perkuliahan, tentang menjadi mahasiswa yang baik, dan lain sebagainya. Oke, jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis bro, gratis. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang biasa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang bisa membuat kalian merasa dirugikan atau lainnya. Oke, kita ketemu di lain waktu, dan bitopik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.